Ngomong-ngomong, terima kasih atas tindakan yang mulia penguasa sekte iblis ilusi kali ini. Jika bukan karena bantuan senior, kota Guntur Langitku akan berada dalam bahaya. Saya tidak tahu apakah senior membutuhkan sesuatu. Selama generasi muda ini bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Buddha hitam buru-buru berkata dengan hormat. Master sekte iblis ilusi tersenyum, seolah-olah dia mendengar lelucon. Dia berkata, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi kebutuhan master sekte ini? Ucap Shangguan Wan Er. Buddha hitam itu tersenyum pahit, tiba-tiba mata master sekte Pantom melintas dengan ragu-ragu lalu menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak tahu kapan Master Qin Chen akan kembali. Master sekte ini ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Saat kata-katanya jatuh, seolah-olah dia telah menghabiskan semua kekuatannya dan dia merasa lega. Buddha hitam itu tersenyum pahit, dia masih bertanya-tanya bahwa sebelumnya Master Sekte Iblis Ilusi tidak ada hubungannya dengan kota Guntur Langitnya. Dan kenapa tiba-tiba dia membantu kota Guntur Langit ini dari serangan Iblis Yemosi? Sekarang Buddha hitam itu mengerti bahwa semua itu karena Qin Chen. Buddha hitam itu tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di wajahnya, dan buru-buru berkata, ketika Tuan Chen telah kembali, saya secara alami akan memberitahu Yang Mulia atau apakah Yang Mulia memiliki pesan untuk disampaikan. Ucap Buddha hitam. Tidak. Tidak ada apa-apa. Jawab Shangguan Wan Er buru-buru berkata. Ada sedikit kepanikan di hatinya, dia belum siap menghadapi Qin Chen. Apa yang harus dia katakan ketika dia melihatnya? Apakah mungkin dia mengatakan bahwa dia adalah cinta terpendamnya? Buddha hitam itu tercengang, perilaku Master Sekte Iblis Ilusi terlalu aneh dan jelas terkait dengan Qin Chen. Tetapi dia tiba-tiba menolak menyampaikan pesan. Dengar. Ketika tuan kotamu kembali, katakan padanya bahwa kali ini saya telah menyelamatkan Sky Thunder City-nya dan dia berhutang budi padaku. Biarkan dia menukar batu hati iblis dengan bantuanku ini. Sekte Mister Iblis Ilusi mendengus dingin. Suaranya jatuh dan dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya bergetar dan dia menghilang ke langit. Buddha hitam itu menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa maksud dari Sekte Mister Iblis Ilusi. Dia tampaknya memiliki niat baik untuk Sky Thunder City, tetapi nada suaranya sangat buruk membuat Buddha hitam itu bingung. Tidak masalah, masalah ini seharusnya tidak dapat dipisahkan dari Shao Chen, mungkin Shao Chen melakukan sesuatu pada Master Sekte Iblis Ilusi. Budak hitam itu terdiam, bagaimanapun dan kemanapun Shao Chen pergi, dia selalu memberi kejutan. Di lain sisi, Shangguan Si'er melihat Yemosi yang berlutut di depannya setelah melarikan diri kembali, dengan wajah malu dan mengerikan, memancarkan cahaya kekerasan dan ganas. Aura kacau yang menakutkan naik turun di Shangguan Si'er, dan aura menakutkan meresap menekan tubuh Yemosi membuat Yemosi gemetar dan rasa takut muncul dari lubuk jiwanya. Dasar sampah. Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini, apa gunanya kamu? Teriak kesal Shangguan Si'er melangkah maju, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya mengguncang Yemosi dan yang lainnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, Yemosi dan yang lainnya menatap Shangguan Si'er dengan ngeri. Yang mengejutkan Shangguan Si'er adalah, setelah pertempuran Tanah Suci Darah dia kehilangan kontak dengan Feng Shouyu. Tapi dia tidak percaya bahwa Feng Shouyu akan mati di tangan Qin Chen, dan dia juga tahu bahwa Feng Shouyu pasti juga menyembunyikan sebuah rahasia besar. Meskipun Feng Shouyu tidak memberitahunya, dia sudah melihat beberapa petunjuk. Jadi dia percaya bahwa Feng Shouyu pasti masih hidup. Tetapi bahkan jika Feng Shouyu masih hidup, semua orang telah melihat adegan di mana Qin Chen pergi mengejar Feng Shouyu. Tetapi sekarang Feng Shouyu belum menghubungi dirinya sendiri, atau bahkan kembali ke Kaisaran Xuan Yuan. Shangguan Si'er segera mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Feng Shouyu, di mana dia mungkin terluka sangat parah, sehingga bahkan tidak bisa menghubungi dirinya sendiri.
Shangguan Xier penuh amarah, terutama setelah dia mendengar bahwa Chen Qing dari kota Tianli adalah Qin Chen dari alam Yu kuno dan merupakan pewaris Po Chen Wuhuang 300 tahun yang lalu. Hati Shangguan Xier penuh dengan kekacauan dan kecemasan. Itu sebabnya dia mengirim Ye Mosi dan yang lainnya ke kota Tianlei. Saat Qin Chen pergi, dia ingin menghapus basis Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa iblis asing ini tidak dapat menembus kota Tianli, tapi melarikan diri kembali karena malu. Jika memungkinkan, Shangguan Xier akan pergi ke Sky Thunder City untuk melakukannya sendiri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa pergi sama sekali. Karena ini tidak terlalu penting, yang benar-benar penting saat ini adalah menerobos alam suci. Selama dia dapat melangkah ke alam suci, maka apapun akan jatuh ke tangannya. Apakah belum ada berita tentang leluhur iblis? Tanya Shangguan Xier menatapi Ye Mosi dengan dingin. Ye Mosi menjawab, Tuan Iblis punya berita. Sebelumnya, bahwa dia telah menemukan jejak leluhur iblis dan itu tidak akan lama. Sebelum dia dapat menemukan posisi sebenarnya. Dari pihak lain, Ye Mosi menundukkan kepalanya ketakutan karena Shangguan Xier memberinya tekanan yang kuat. Ekspresi Shangguan Xier sedikit mereda, ini adalah berita terbaik yang dia dengar hari ini. Selama dia dapat menemukan Lord of the Devouring dan menelannya, maka rencananya secara alami akan bergerak maju. Kalau begitu, lanjutkan menghubungi Raja Iblis, biarkan dia memberitahu Tuan Istana ini segera setelah ada berita. Dan segera diam-diam memberikan perintah ke orang kita di Pavilion Pil dan Wan Bolo untuk menyerang orang-orang di Pavilion Chendi dan menghancurkan kedua kekuatan ini. Ucap Shangguan Xier suram. Ye Mosi dan yang lainnya mundur dengan hati-hati. Shangguan Xier ini terlalu berlebihan, dia menganggapku sebagai bawahannya, dia pikir dia siapa. Tuan Ye Mosi, mengapa Anda tidak memberitahu Raja Iblis jika dia terus melakukan ini? Saya khawatir kita benar-benar tidak memiliki martabat sedikit pun di depannya. Jika bukan dari klanku, bagaimana dia bisa tumbuh seperti sekarang? Ucap setan-setan asing ini semuanya marah. Jangan bicara omong kosong, lebih baik memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tanpa Shangguan Xier, akan lebih sulit bagi iblis alien saya untuk menduduki benua Tianwu. Jangan sampai berselisih dengan Shangguan Xier karena masalah kecil ini. Ucap iblis Ye Mosi. Tuan Ye Mosi, saya juga ingin memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin, tetapi di bawah penindasan Dao Surgawi dari benua Tianwu, kecepatan pemulihan saya terlalu lambat. Kapan saya bisa kembali ke kondisi puncak? Jangan khawatir, Lord Demon punya rencana. Ye Mosi berkata dengan dingin dengan keengganan di matanya. Saat ini, di markas besar Dangi, ini adalah kota yang luas yang disebut Pil City. Devil City para alkemis kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ini adalah tanah suci para alkemis top di daratan. Pada saat ini, di luar kota Pil, sesosok perlahan muncul di kehampaan, dia diam-diam ditangguhkan di luar kota Pil. Tetapi banyak orang kuat di luar kota Pil yang menunggu untuk memasuki kota, bahkan tidak merasakan keberadaan orang ini seolah-olah orang ini bukan apa-apa. Orang ini secara alami adalah Qin Chen. Qin Chen memandang seluruh kota dengan emosi dan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Meskipun Qin Chen di kehidupan sebelumnya memegang beberapa posisi. Pada kenyataannya, tempat dia tinggal paling lama sebenarnya adalah kota Pil. Di Pil City ini, Qin Chen telah menghabiskan bertahun-tahun dan secara alami akrab dengan tempat ini. Dengan desahan ringan, Qin Chen melangkah keluar alih-alih masuk atau keluar dari gerbang kota. Di bawah, dia datang langsung ke langit di atas Pil. Sedan berjalan perlahan meskipun Dan City adalah kota netral, tidak perlu membayar biaya apapun untuk masuk atau meninggalkan Dan City. Siapapun dapat masuk dan keluar, tetapi dilarang keras untuk menerobos masuk dari langit. Siapapun yang memasuki kota harus mendaftar melalui gerbang kota yang merupakan satu-satunya metode pengelolaan di kota. Di langit ada banyak formasi besar yang diatur oleh Dan Pavilion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Siapapun yang mencoba masuk dan keluar dari langit kota akan segera mengaktifkan barisan pelindung kota. Bahkan Kaisar Bela Diri Puncak tidak akan bisa melarikan diri. Tapi Qin hanya berkedip sedikit setelah gelombang tak terlihat melintas di kehampaan. Qin Chen sudah memasuki kota Pil. Jika ada yang melihat adegan ini, mereka akan terkejut dan tercengang. Arai besar kota Pil yang dapat dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri Puncak, tidak berpengaruh pada Qin Chen sama sekali. Ini alami, meskipun formasi hebat Pil City mengerikan, itu diletakkan secara artifisial dan membutuhkan penguatan dan pemeliharaan yang konstan. Qin Chen adalah ketua kehormatan Pavilion Pil di kehidupan sebelumnya dan master formasi teratas di daratan. Pemeliharaan formasi ini secara alami, Qin Chen memiliki andil. Oleh karena itu, Qin Chen sangat akrab dan memahami formasi besar kota Pil dan ditambah dengan budidaya formasi dalam kehidupan ini, secara alami masuk ke kota Pil tanpa sepatah kata pun dan tidak mengganggu siapapun. Itu adalah rumah besar keluarga Houyang, gumam Qin Chen melihat ke sudut kota Pil. Di sana sebuah rumah arsitektur dengan area yang luas berdiri sebagai salah satu keluarga teratas di Dangi. Keluarga Houyang secara alami terletak di pusat kota, Qin Chen melangkah keluar. Satu langkah sosoknya menghilang di langit. Pada saat ini, di lokasi paling sentral dari Pil City ada menara tinggi yang menjulang ke langit. Menara ini disebut Menara Pil, dan juga merupakan tempat inti dari Pavilion Pil. Pada saat benda ini bergetar, sesosok tua muncul di depan instrumen dengan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Tangan kanannya menekan sebuah bola memperlihatkan tatapan bingung. Mengapa langit tiba-tiba berfluktuasi? Mungkinkah seorang pria kuat masuk ke Dan City saya? Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin bersemangat mengupdate cerita selanjutnya.